Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Asli dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Gide Stiani dengan NPM 2011021040 dan rekan saya Yeni Anggria dengan NPM 2011021018. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara mengestimasi data pada mini skripsi kami menggunakan aplikasi Stata. Yang pertama-tama, kita mengetikkan sintaks clear all, set more of, dan capture localhost, lalu kita execute. Setelah itu, kita membuat global untuk memudahkan pekerjaan yang dipisah pada beberapa folder. Sintaknya adalah sebagai berikut, lalu kita execute. Setelah itu, kita akan memasukkan atau memanggil data. Sintaknya sebagai berikut, lalu kita execute. Nah, untuk melihat apakah data telah masuk, bisa kita lihat dari data editor. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, berarti data telah masuk. Tetapi nama belum sesuai dengan nama variabel yang kita gunakan. Maka dari itu kita akan menggantinya terlebih dahulu. Yang pertama, A kita ganti menjadi tahun. Lalu B kita ganti menjadi tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Lalu C kita ganti menjadi pertumbuhan ekonomi atau PE. D kita ganti menjadi UMR. Dan E kita ganti menjadi inflasi. Dan setelah nama sudah terganti, data editor bisa langsung kita tutup. Setelah memanggil data, kita bisa melihat ringkasan statistik atau deskriptif statistik dengan mengetikkan sintaks summarize, TPT, PE, UMR, dan inflasi, lalu kita execute. Nah, hasilnya seperti berikut ini. Berdasarkan hasil yang telah kita peroleh melalui dari pengujian statistik deskriptif ini, bisa kita ketahui karakteristik data penelitian yang kita gunakan. Lalu setelah itu, kita masuk pada tahap regresi dengan mengetikkan sintaks yaitu reg, TPT, PE, UMR, dan inflasi, lalu kita execute. Dan didapatkan hasil seperti berikut ini. Bisa kita lihat konstanta di bawah ini sebesar 37,50341, lalu koefisien dari pertumbuhan ekonomi sebesar min 0,1522711, lalu koefisien dari UMR sebesar min 4,925256, dan koefisien dari inflasi sebesar 0,04669898. Setelah itu, kita akan masuk pada uji asumsi klasik. Yang pertama, kita akan menguji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk. Sintak yang pertama kita ketikkan adalah predict UHAT receipt, lalu kita execute. Lalu setelah itu kita ketikkan key density UHAT normal untuk melihat grafik atau gambar normalitas. Nah, berikut ini merupakan grafik dari key density estimate. Lalu setelah itu kita ketikkan SWOT UHAT dan lalu kita execute. Nah, didapatkan hasil seperti berikut ini, di mana probabilitas bisa kita lihat sebesar 0,40028, di mana nilai ini lebih besar daripada tingkat signifikan. Yang mana jika nilai probabilitas itu lebih besar dari tingkat signifikan, maka bisa disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal atau dapat dikatakan H0 diterima. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Yeni Andrea. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Setelah kita melakukan uji normalitas, selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas menggunakan metode Bruce-Getfray. Untuk melakukan uji ini, dapat mengetikkan sintaks stat-head-test, lalu kita execute. Terlihat bahwa hasilnya
Probabilitas chi-square adalah sebesar 0,009, yang menandakan nilai itu lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05, dan bisa disimpulkan ada masalah heteroskedastisitas atau HO ditolak. Seharusnya persebaran error konstan. Jika tidak konstan atau heteroskedastisitas, maka error yang bias. Maka pengaruhnya ke standar error, sehingga harus diobati. Untuk mengobati heteroskedastisitas bisa menggunakan robust. Dengan mengetikkan sintaks rect tpt PEUMR inflasi robust. Untuk mengetahui data kita sudah terbebas dari heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan robust ini. Cara melihatnya bisa dilihat dari standar error sebelum dirobust dan sesudah dirobust. Jika standar error sebelum dirobust dan sesudah dirobust terdapat perubahan, hal ini berarti model sudah tidak ada masalah heteroskedastisitas. Pada uji yang telah kita lakukan, standar error setelah dirobust dan sebelum dirobust mengalami perubahan. Selanjutnya, uji autokorelasi. Untuk menguji autokorelasi bisa menggunakan metode Bruce-Godfrey dengan mengetikkan sintaks yang pertama t-set tahun. Tem variabel tahun yaitu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2020 dengan datanya 1 unit. Selanjutnya kita ketik sintaks stat Godfrey. Terlihat bahwa nilai probabilitas chi-square-nya adalah sebesar 0,0158, di mana nilai ini lebih kecil dari nilai tingkat signifikan yaitu 0,005, yang menandakan bahwa uji ini terdapat masalah autokorelasi. Yang terakhir adalah deteksi multikolinearitas dengan menggunakan fit. Kita ketikkan sintaks fit, lalu kita execute. Untuk melihat model ini mengalami masalah multikolinearitas atau tidak, dapat dilihat dari nilai center fit-nya. Apabila nilai center fit sebesar 1-5, maka tergolong sebagai multikolinearitas rendah. 6-10 tergolong sebagai multikolinearitas sedang, sedangkan lebih dari 10 tergolong sebagai multikolinearitas tinggi. Di sini terlihat nilai center fit untuk kedua variabel adalah sebesar 1,55, yang artinya terjadi multikolinearitas rendah. Untuk melakukan uji F dan uji T, kami menghitung secara manual, di mana T statistik dan F statistiknya dilihat dari hasil regresi yang telah dilakukan sebelumnya. Baik, sekian cara mengestimasi data mini skripsi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.